Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Luhut Mulia dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 52024190004. Oke, kali ini saya akan membahas seperti apa sistem pengisian konvensional. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin pembahasan yang nantinya akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Oke, pada poin pertama di sini saya akan menyebutkan komponen sistem pengisian beserta fungsinya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian konvensional saat kunci kontak on, namun kondisi engine atau kondisi mesin dalam keadaan off atau tidak hidup. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian konvensional saat engine berputar rendah. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian konvensional saat engine berputar sedang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengisian konvensional saat engine berputar tinggi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen dari sistem pengisian konvensional. Ya, seperti yang bisa kita lihat di gambar samping kiri dari judul daripada komponen sistem pengisian konvensional ini ada beberapa komponen-komponen, ada beberapa gambar komponen seperti halnya baterai, lalu ada lagi ignition switch atau kunci kontak, lalu ada lagi fusible link, lalu fuse, lalu ada kemudian ada charge warning lamp, lalu ada regulator, dan yang terakhir adalah alternator. Baik, pada pembahasan pertama kita akan perkenalkan baterai terlebih dahulu, di mana baterai ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyalur listrik bertegangan rendah sebesar 12 volt untuk kebutuhan bekerjanya rotor pada alternator agar dapat menghasilkan medan magnet. Baik. Seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwasanya ada gambar baterai, di mana dari gambar tersebut terdapat beberapa komponen-komponen yang ada di dalam baterai. Contohnya saja seperti case atau bodi dari baterai tersebut, lalu ada lagi cover, di mana cover ini merupakan bagian atas dari bodi pada baterai kendaraan. Lalu ada lagi terminal pos atau disebut juga dengan terminal baterai, di mana terminal baterai ini ada dua, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Kemudian ada sel sebagai pembangkit tegangan yang bersumber dari elektroda, sehingga tegangan tersebut dapat disalurkan ke rangkaian sistem kelistrikan pada kendaraan. Lalu kemudian ada elektrolit sebagai cairan cairan dari baterai tersebut, dan terakhir ada fan caps atau tutup dari elektrolit. Oke, tutup elektrolit. Oke, komponen selanjutnya yaitu kunci kontak. Kunci kontak ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan ataupun memutuskan arus listrik dari baterai ke sistem pengapian. Maksud saya ke sistem pengisian. Baik, kunci kontak ini bisa teman-teman lihat atau bisa kita lihat bahwasanya gambarnya ada di bagian atas dari gambar yang kedua atau gambar yang ada di bawahnya, di mana umumnya ya pada mobil itu perputaran dari kunci kontak itu sendiri ada 4 kali berputar ataupun 3 kali berputar. Namun pada mobil-mobil saat ini seringkali ditemukan bahwasanya kunci kontak itu diputar 4 kedudukan, baik itu yang pertama adalah posisi lock, lalu posisi ACC, kemudian posisi on, dan yang terakhir adalah posisi starter atau posisi start. Oke, adapun 4 terminal yang terdapat pada kunci kontak, di mana terminal-terminal tersebut diantaranya adalah terminal B, terminal ACC, terminal IG, dan terminal ST. Terminal B pada kunci kontak itu terhubung dengan terminal B atau terminal pada positif baterai. Lalu terminal ACC itu terhubung dengan kelistrikan aksesoris pada kendaraan. Kemudian terminal IG terhubung dengan rangkaian sistem pengisian, dan yang terakhir yaitu terminal ST terhubung dengan motor starter. Oke, jadi
kunci kontak ini memiliki hubungannya tersendiri dengan beberapa rangkaian sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan. Baik. Terus selanjutnya pembahasan kita adalah alternator, dimana seperti yang bisa kita lihat bahwasanya ada dua gambar alternator yang tersedia di slide ini, dimana gambar yang pertama itu bisa kita kita lihat alternator yang memiliki bentuk secara keseluruhan atau bentuk secara umum ketika alternator itu posisinya menempel pada kendaraan atau pada mesin kendaraan. Dan yang gambar kedua adalah gambar alternator yang sudah dibongkar, di mana terdapat beberapa komponen penting yang ada pada alternator. Ya, berdasarkan fungsinya, alternator ini berfungsi untuk mengubah energi gerak atau energi mekanik yang bersumber dari putaran mesin menjadi energi listrik. Oke, adapun beberapa komponen-komponen yang terdapat pada alternator, di mana komponen-komponen itu terdiri dari puli yang berfungsi untuk menerima putaran dari mesin melalui tali kipas. Lalu ada lagi kipas yang berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen daripada alternator. Lalu ada lagi rangka depan yang berfungsi untuk meredam kelebihan gesekan pada saat panas alternator itu atau pada saat poros alternator itu berputar. Lalu rotor dan kumparan rotor berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Lalu kumparan stator berfungsi untuk membangkitkan arus bolak-balik dari bekerjanya rotor. Dan kemudian ada sikat yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari terminal F alternator ke kumparan rotor dan kemudian dialirkan ke massa. Oke, selanjutnya ada dioda yang berfungsi untuk menyelaraskan arus bolak-balik yang dihasilkan oleh kumparan stator menjadi arus searah. Lalu yang terakhir ada pemegang sikat, di mana pemegang sikat ini berfungsi untuk menahan sikat agar tetap pada kedudukannya atau pada posisinya. Baik, selanjutnya adalah komponen regulator, di mana regulator ini merupakan komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk mengatur besarnya tegangan output yang dikeluarkan alternator dengan cara mengatur besarnya arus listrik yang masuk ke dalam kumparan rotor. Oke. Pada regulator terdapat komponen-komponen penting di dalamnya, seperti halnya saja voltage regulator, voltage relay, dan terminal regulator. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, ada gambar dari voltage regulator, voltage relay, dan terminal regulator, di mana komponen-komponen ini merupakan komponen-komponen utama daripada regulator itu sendiri. Ya, berdasarkan kegunaannya, voltage regulator ini berfungsi untuk mengatur tegangan output alternator pada saat sistem pengisian itu bekerja. Voltage relay berfungsi untuk mencegah arus terbalik dari baterai ke alternator ketika alternator itu dimatikan. Sedangkan terminal regulator itu berfungsi untuk menghubungkan terminal alternator sehingga dari berkaitannya kedua terminal itu, sistem pengisian dapat bekerja dengan optimal. Mungkin seperti itu pembahasan terkait komponen dari regulator. Oh ya, mohon maaf, sedangkan ada beberapa terminal dari regulator. Ada beberapa terminal seperti terminal N, terminal F, terminal IG, terminal E, terminal L, dan terminal B. Terminal F yang terhubung terminal F pada regulator ini terhubung dengan terminal F pada alternator. Sedangkan terminal N itu terhubung dengan terminal N pada alternator. Kemudian terminal IG terhubung dengan kunci kontak. Terminal B itu terhubung dengan positif baterai ataupun terhubung dengan terminal B pada alternator. Lalu terminal L itu terhubung dengan lampu CGH. Dan yang terakhir ada terminal E yang terhubung dengan terminal E pada alternator. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari komponen-komponen yang terdapat pada regulator. Baik, untuk selanjutnya adalah komponen fuse dan fusible link.
Pada komponen sistem pengisian, fuse memiliki peranan yang sangat penting dalam membatasi jumlah arus listrik yang mengalir pada rangkaian kelistrikan yang terdapat pada suatu kendaraan. Selain itu juga, fuse berfungsi sebagai pengaman komponen elektronik lainnya yang sama-sama berada di dalam satu rangkaian elektronika terkhusus pada sistem pengisian pada kendaraan. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat atau seperti yang bisa kita lihat bahwasanya fuse yang umum digunakan pada sistem pengisian konvensional itu ada dua jenis, mana yang pertama adalah fuse tipe blade atau fuse jenis blade, dan yang kedua adalah fuse tipe cartridge. Oke. Selanjutnya adalah fusible link, di mana fusible link ini merupakan sebuah komponen kelistrikan pada kendaraan yang memiliki bentuk hampir menyerupai sekring. Hanya saja untuk komponen yang satu ini dibuat dengan kemampuan yang jauh lebih baik daripada fuse. Maksudnya itu adalah fusible link ini memiliki kemampuan untuk membatasi atau melindungi arus listrik berlebihan yang mengalir pada rangkaian kelistrikan kendaraan dengan jumlah kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan fuse. Itu merupakan fungsi dari fusible link. Hanya saja untuk komponen yang satu ini dibuat dengan kemampuan yang jauh lebih baik. Kan betul bahwasanya memang fusible link ini memiliki kemampuan untuk mengatasi adanya kelebihan arus yang masuk pada sistem pengisian yang tentunya lebih baik kekuatannya atau dayanya dibandingkan dengan fuse. Oke, karena kapasitas arus maksimumnya yang bias dilewati cukup tinggi. Jadi kapasitas arus maksimum yang bias itu maksudnya kapasitas arus maksimumnya itu tetap bisa dilewati walaupun jika kita ketahui bahwasanya arus itu memang benar-benar besar, tetapi fusible link ini memiliki kemampuan untuk mengatasi arus tersebut agar mampu untuk melewati komponen dari sistem pengisian. Lalu yang terakhir ada lampu indikator CGH, di mana lampu indikator CGH pada suatu kendaraan merupakan lampu yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait terisinya kembali arus ataupun tegangan pada baterai yang sebelumnya berkurang akibat beban kelistrikan yang besar. Namun dari lampu indikator ini juga kita dapat mengetahui adanya kerusakan pada sistem pengisian apabila lampu indikatornya menyala terus-menerus sampai kondisi kerja dari sistem pengisian sudah seharusnya memadamkan atau menonaktifkan lampu CGH tersebut. Baik, untuk langkah yang kedua adalah cara kerja sistem pengisian konvensional saat kunci kontak pada posisi on namun engine keadaannya dalam kondisi off atau tidak hidup. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat bahwasanya ada rangkaian dari sistem pengisian saat kunci kontak on namun posisi engine dalam keadaan off, dimana pada posisi ini pada posisi ini arus yang mengalir dari baterai ke kunci kontak lalu ke lampu pengisian, kemudian ke terminal L, lalu ke P1 atau ke kontak poin P1 dan P0 pada voltage relay dan berakhir ke massa melalui terminal E regulator. Akibatnya dari hal inilah lampu pengisian menyala. Oke, pada saat yang sama atau pada saat yang bersamaan arus dari baterai juga mengalir ke terminal IG, lalu ke kontak poin PL1 dan PL2, kemudian ke terminal F regulator, kemudian masuk kembali ke terminal F pada alternator, lalu masuk ke kumparan rotor dan berakhir ke massa melalui terminal E alternator. Akibatnya pada kondisi ini kumparan rotor atau rotor coil timbul kemedanan atau kemagnetan atau timbul juga medan magnet, namun posisi rotor coil tidaklah bergerak, hanya saja timbul kemagnetan pada rotor coil. Untuk langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah cara kerja sistem pengisian konvensional saat engine berputar rendah, dimana pada posisi ini setelah mesin hidup
Itu stator coil atau kumparan stator akan menghasilkan arus AC dan disearahkan oleh dioda Zener, di mana arus yang disearahkan oleh dioda akan dialirkan langsung ke baterai melalui terminal B pada alternator, sehingga sistem pengisian dapat berlangsung dengan baik. Oke, di saat yang bersamaan, tegangan dari terminal N alternator akan mengalir ke kumparan voltage relay, kemudian ke massa, sehingga menimbulkan kemagnetan pada kumparan voltage relay. Akibatnya, kontak poin PL0 akan tertarik dan menempel ke kontak poin PL2 karena tidak adanya ground pada rangkaian yang membuat lampu pengisian menjadi padam. Akibatnya, pada kondisi ini lampu pengisian menjadi padam karena tidak mendapatkan massa. Oke, output dari SC atau dari stator coil atau dari kumparan stator akan disalurkan ke dioda untuk disearahkan menjadi arus searah, lalu dialirkan ke terminal B alternator dan masuk ke baterai, sehingga terjadi atau timbullah pengisian daripada baterai tersebut. Oke. Pada saat arus dari terminal B itu mengalir, terminal B juga akan mengalir arus listrik, sehingga regulator arus dari terminal B juga mengalir ke terminal B, lalu terminal B regulator, lalu ke P2 dan P0, kemudian masuk ke kumparan voltage regulator dan dialirkan ke massa melalui terminal E regulator. Akibatnya terjadi medan magnet pada kumparan voltage regulator. Oke, karena putarannya rendah, tegangan output alternator cenderung rendah. Bila tegangan B kurang dari 13,8 volt, maka arus yang akan mengalir ke kumparan voltage regulator akan rendah. Akibatnya, medan magnet yang dihasilkan akan menjadi lemah, sehingga membuat kontak poin PL0 pada voltage relay akan tetap menempel ke PL1 karena adanya pegas pada PL0. Oke, akibatnya arus yang besar akan mengalir dari IG lalu ke PL1 dan PL0, kemudian ke kumparan rotor dan berakhir ke massa. Maka arus yang mengalir akan relatif cukup tinggi dan medan magnet pada rotor coil atau kumparan rotor menjadi kuat. Jadi dapat kita simpulkan, meskipun puntarannya lambat, output alternator itu tetap cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada kumparan rotor terbilang cukup kuat. Oke, pada proses selanjutnya adalah cara kerja sistem pengisian konvensional saat engine berputar sedang. Oke. Pada saat mesin berputar sedang, putaran mesin akan naik menjadi putaran sedang tentunya daripada sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya saat mesin berputar rendah. Oke, di saat ini juga tegangan output alternator di terminal B akan terisi dan tegangan pada baterai cenderung lebih tinggi, dan arusnya akan mengalir ke terminal B regulator, kemudian ke kontak poin P2, lalu ke P0, kemudian ke kumparan voltage regulator dan akan berakhir ke massa. Akibatnya medan magnet pada kumparan voltage regulator akan menjadi menguat, sehingga PL0 akan tertarik dan posisinya akan mengambang. Ya, seperti yang bisa kita lihat, kontak poin PL0 pada voltage regulator mengambang posisinya. Oke, akibatnya arus dari B alternator mengalir ke baterai dan mengalir ke beban kelistrikan yang lain, sehingga membuat rotor berputar sedikit cepat atau sedang dan mengakibatkan PL0 mengambang, sehingga di saat yang bersamaan arus yang mengalir dari resistor atau dari kunci kontak, arus yang mengalir dari kunci kontak akan mengalir ke IG dan tidak lagi mengalir ke PL1, melainkan mengalir ke resistor. Pada posisi ini juga arus yang dihasilkan rotor akan meningkat, namun kemagnetan pada rotor coil atau kumparan rotor akan melemah karena arus yang dihasilkannya melewati resistor, tidak lagi melewati
tidak lagi melewati, mohon maaf, maksud saya tidak langsung menuju kumparan rotor, melainkan masuk ke voltage regulator. Maka dari itu kemagnetannya pada kumparan rotor melemah. Oke. Meskipun kemagnetan pada kumparan rotor atau rotor coil itu melemah, namun putaran naik ke putaran sedang sehingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai. Oke, pada kondisi ini atau pada saat sistem pengisian saat engine berputar sedang ini, tegangan antara 13,8 sampai 14,8 volt dapat tercipta. Baik, selanjutnya adalah cara kerja sistem pengisian konvensional saat engine berputar cepat atau tinggi. Oke, pada posisi ini bila putaran naik menjadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung meningkat atau tinggi, dan besar tegangannya akan mendekati tegangan maksimal. Pengisian, namun tidak melebihi tegangan maksimal. Bila tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka arus yang mengalir ke kumparan rotor akan hilang dan medan magnet melemah, namun medan magnet yang dihasilkan voltage regulator akan menguat sehingga kontak PL0 akan menempel dengan kontak PL2 pada voltage regulator. Akibatnya arus yang berasal dari IG mengalir ke resistor, lalu ke PL0, kemudian ke PL2, dan di saat ini juga medan magnet pada voltage regulator akan meningkat disertai tegangan output alternator yang ikut meningkat, karena arus dari resistor langsung masuk ke PL0 dan PL2 tanpa mengalir langsung ke kumparan rotor. Hal ini menyebabkan medan magnet pada RC ataupun rotor coil akan drop. Output dari terminal B alternator menjadi turun bila tegangan output kurang dari tegangan standar, yaitu 13,8 sampai 14,8 volt, maka regulator akan mengatur kembali besar medan magnet dengan cara melemahkan medan magnet pada kumparan rotor atau menghentikan penyaluran arus ke kumparan rotor sehingga medan magnet pada voltage regulator akan meningkat dan tegangan output alternator akan meningkat ke tegangan sekunder atau ke tegangan standar, maksud saya, mohon maaf. Lalu arus dari IG ke resistor kembali mengalir ke kontak PL0, lalu ke kontak PL2, dan timbul kemagnetan yang kuat pada voltage regulator sehingga tegangan output alternator akan semakin tinggi. Bila tegangan di terminal B semakin tinggi dan melebihi nilai tegangan seharusnya atau tegangan maksimalnya, yaitu 14,8 volt, maka prosesnya berulang ke proses sebelumnya ya, dan PL0 akan melepas dan menempel dengan PL2 secara periodik sehingga output alternator menjadi stabil. Mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait komponen-komponen dari sistem pengisian konvensional beserta dengan cara kerjanya, baik itu pada saat mesin dalam kondisi off namun kunci kontak sudah diputar ke posisi on, lalu pada saat sistem pengisian itu bekerja dengan kondisi engine yang berputar rendah, lalu pada saat engine berputar sedang, maupun pada saat engine berputar tinggi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mengucapkan kesalahan-kesalahan kata ataupun kalimat-kalimat yang salah. Untuk itu saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman sekalian ataupun ke Bapak sebagai sebagai pembimbing saya dalam dalam mengajari saya ataupun dalam mendidik saya untuk mengetahui seperti apa sistem pengisian pada kendaraan. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan, dan sebelumnya terima kasih.